saya Rizali gitu udah dengan NIM 220 10 347. Di sini saya akan membahas terkait tokoh ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf. Biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf, nama lengkapnya Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Yaqub Ibrahim Ibn Sa'ad Ibn Hussein Al-Ansori. Nisab Al-Ansori diperoleh karena ibunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kaum Ansor Madinah. Sedangkan bapaknya sendiri berasal dari Kanillah Abu Jailah. Beliau lahir di Kufah, sebuah kota di Irak pada tahun 731 Masehi atau 113 Hijriah, dan wafatnya pada tahun 798 Masehi atau 182 Hijriah. Abu Yusuf di usia yang dini sudah belajar hadis dari para gurunya, di antaranya Abu Ishaq As-Saibani, Yahya bin As-Said Al-Ansori, Hisham bin Urwah, Atta bin As-Saib, dan Muhammad bin Ishaq. Selain itu juga beliau menimba ilmu kepada ahli fikih dari Kufah yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla. Barulah kemudian beliau berguru pada Abu Hanifah selama 17 tahun. Abu Yusuf juga tercatat pernah berguru dengan Imam Malik bin Anas. Lalu ada karya-karya Abu Yusuf, yaitu ada salah satunya ada pertama ada kitab Al-Kharaj, kedua ada kitab Al-Atsar, ketiga ada kitab Ikhtilaf, dan keempat adalah An-Nawadir wa Al-Amali fi Afik. Lalu ada pemikiran-pemikiran Abu Yusuf, yaitu ada kitab Al-Kharaj menjelaskan tentang hukum perpajakan dan cukai, dan ditulis atas permintaan langsung dari Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai kitab pedoman pada penghimpunan pemasukan dan pendapatan negara yang berasal dari kharaj, usyur, jizyah. Kitab ini sekaligus merupakan kitab panduan tata kelola keuangan negara yang pertama sebelum Abu Yahya ibn Adam al-Quraish pada tahun 203 Hijriah menulis kitab dengan judul yang sama. Maka dari itu pada masa dinasti Abbasiyah tercatat akan kecermerangan di bidang ekonomi dan kemakmuran yang dicapai pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa ini optimal sumber pendapatan pada era beliau diperoleh dari ganimah, sedekah, fal, jizyah, usyur, dan kharaj. Lalu juga karena pajaknya pun menjadi sumber keuangan publik bagi suatu negara selain dari beberapa sumber pendapatan lainnya. Sejak dulu keabsahan pajak sudahlah direalisasikan sebagai sumber pendapatan. Keuangan negara didistribusikan melalui Baitul Mal yang dikelola oleh seorang wazir. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat memperhatikan masalah perpajakan dengan salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini karena kebijakan khalifah dipengaruhi oleh para fuqaha dan hakim tertinggi pada masanya, yaitu Abu Yusuf. Selain kitabnya Al-Kharaj, kitab tersebut memiliki jawaban atas problematika Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengenai keuangan publik yang berbasis Islam, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran negara. Abu Yusuf merupakan orang yang sangat berpengaruh di masa dinasti Abbasiyah. Pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, mekanisme dibentuk oleh Abu Yusuf adalah respon dari beberapa problematika yang dialami oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa kepemimpinannya, antara bentuk mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sistem wazifah dengan sistem proporsional atau muqassamah. Jadi sistem wazifah adalah sistem pemungutan dengan ketentuan jumlah yang sama atau nilai ketetapan yang sama, tanpa membeda ukuran tingkat pemungutan wajib pajak. Sedangkan sistem muqassamah adalah sistem pemungutan pajak yang dibebankan berdasarkan nilai yang tidak tetap dengan menimbang tingkat kemampuan dan presentasi penghasilan atau pajak proporsional kepada wajib pajak. Maka dari pemikiran Abu Yusuf beliau berpendapat bahwa sistem wazifah tidak perlu diganti dengan sistem pajak proporsional muqassamah karena sistem ini merupakan sistem yang bias mencapai keadilan ekonomi bagi setiap kalangan di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah membangun sistem ekonomi dan politik transparan. Transparansi ini terwujud dalam peran dan HAM dengan menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kehendakan bebas, dan berbuat baik. Dan begitu Abu Yusuf merupakan salah satu dari para ilmuwan muslim yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara yang berbasis Islam. Banyak pemikiran beliau juga yang digunakan di berbagai negara maupun dinasti, di antaranya dinasti Abbasiyah, yang mengaplikasikan dan merealisasikan pemikiran beliau dalam perkembangan ekonomi negaranya. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.